나랑 한번 붙어보고 싶더라고. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Yoon Gamin. Sejak kecil, Gamin sangat menyukai belajar. Demi masuk ke universitas, ia memilih untuk meninggalkan sekolah menengah biasa dan masuk ke sekolah kejuruan yang terkenal, karena konon lebih mudah untuk diterima di perguruan tinggi. Namun, yang tidak ia sangka adalah bahwa sekolah tersebut lebih mementingkan kekuatan fisik. Di sana, peringkat siswa tidak ditentukan oleh nilai akademik, melainkan oleh kemampuan bertarung. Gamin memang suka belajar sejak kecil. Saat anak-anak lain mencari alasan untuk menghindari tugas sekolah, ia justru meminta ibunya mendaftarkannya ke kelas tambahan dan menyewa tutor pribadi untuknya. Selain makan dan tidur, hampir seluruh waktunya ia habiskan untuk belajar. Namun, meskipun sudah berusaha keras, prestasinya tetap berada di urutan kedua dari bawah, dan naik satu peringkat pun terasa mustahil. Suatu hari, ia mendengar dua teman sekelasnya berbincang bahwa jika ingin masuk universitas, sebaiknya masuk ke SMA Teknik Yusong dan memanfaatkan jalur khusus penerimaan siswa kejuruan. Mendengar hal itu, matanya berbinar-binar, merasa telah menemukan jalannya sendiri. Dengan penuh semangat, ia mendaftarkan sekolah tersebut sebagai pilihan pertamanya dalam ujian masuk sekolah menengah atas. Namun, saat pertama kali memasuki kelas di sekolah barunya, ia justru menyaksikan perkelahian sengit sedang berlangsung. Yang lebih mengejutkan, ketika ia tidak sengaja bertatapan dengan sekelompok siswa, ia langsung mendapat ancaman. Jika terus melihat, matanya akan dicongkel. Awalnya, Gamin berpikir bahwa jika ia tetap tenang dan fokus belajar, semuanya akan baik-baik saja. Namun, prestasinya tetap berada di posisi kedua dari bawah. Ia pun mulai menganalisis penyebabnya dan memutuskan untuk mengambil langkah besar, membentuk kelompok belajar agar bisa saling membantu dan meningkatkan prestasi. Saat masih SMP, ia pernah mendengar teman ibunya menyarankan agar ia bergabung dengan kelompok belajar. Anak teman ibunya itu berhasil naik 10 peringkat berkat belajar bersama teman-temannya. Mendengar hal itu, harapan Gamin kembali menyala. Namun, saat ia mencoba bergabung dengan kelompok belajar di sekolah barunya, teman-temannya menolaknya karena nilai akademiknya yang rendah. Mereka bahkan membicarakannya di belakang, mengatakan bahwa dibandingkan bergabung dengan kelompok belajar, mungkin lebih mudah baginya untuk terlahir kembali agar bisa meningkatkan nilainya. Karena tidak ada yang mau menerimanya, Gamin memutuskan untuk membentuk kelompok belajar sendiri. Ia mencari anggota dari antara teman-teman sekelasnya yang pemalas dan tidak peduli dengan akademik, hingga akhirnya menemukan seorang siswa bernama Kim, yang memiliki wajah seperti seorang jenius. Saat Gamin baru saja mendekati Kim dan mengajaknya belajar bersama, tiba-tiba seorang siswa peringkat ke-173 di sekolah menantangnya untuk bertarung. Awalnya, Kim tidak ingin melawan, tetapi teman-teman di sekelilingnya memperingatkan bahwa jika ia tidak bertarung dengan serius, mereka akan melaporkannya ke tim pengawas sekolah. Tim pengawas ini khusus menangani siswa yang tidak bertarung dengan sungguh-sungguh, dan jika sampai diperhatikan oleh mereka, hukumannya bisa lebih berat. Tak punya pilihan lain, Kim akhirnya melawan. Sayangnya, ia bukan tandingan lawannya dan akhirnya kalah. Insiden ini berakhir setelah kepala sekolah datang dan menghentikan perkelahian. Saat itu diumumkan bahwa guru wali kelas sebelumnya telah mengundurkan diri dan seorang guru baru akan menggantikannya. Saat wali kelas baru itu memperkenalkan diri di depan kelas, Gamin terkejut karena mengenalinya. Guru tersebut adalah Han Kyung yang pernah menjadi tutor pribadinya. Han Kyung pernah mengakui kerja keras Gamin dan yakin bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi siswa yang unggul dalam akademik. Namun, tidak ada seorang pun di kelas yang mendengarkan perkenalannya. Sementara itu, pemimpin kelas, Hyun Woo, yang sedang tidur, terbangun karena suara kentut seorang siswa. Marah, ia melempar minuman ke papan tulis, menandakan bahwa ia siap mengamuk. Teman-temannya berdiri di atas meja untuk menyaksikan keributan itu. Han Kyung yang kesal dengan keras menepuk meja dan meminta para siswa untuk duduk dengan tertib. Namun, tidak ada yang mendengarkannya sampai Hyun Woo sendiri meminta semua orang untuk mendengarkan guru.
barulah suasana kelas menjadi tenang. Setelah kelas berakhir, Gamin menemui Han Kyung untuk berbincang. Han Kyung dengan penuh perhatian bertanya tentang perkembangan belajarnya. Dengan penuh semangat, Gamin menceritakan rencananya untuk membentuk kelompok belajar dan bahkan sudah memiliki calon anggota. Untuk meyakinkan Kim agar bergabung, sejak hari itu Gamin terus mengejarnya tanpa henti. Kim yang frustrasi akhirnya menyerah dan mulai mengajarinya satu soal. Namun, meskipun sudah menjelaskan berulang kali, Gamin tetap tidak mengerti. Pada akhirnya, Kim hanya bisa menyimpulkan satu hal. Dalam hal akademik, Gamin memang benar-benar bodoh. Kim tetap menolak untuk bergabung dengan kelompok belajar. Ia juga memperingatkan Gamin yang naif bahwa Pi Han-woo tidak akan membiarkannya berhasil. Pi Han-woo adalah anak dari seorang bos mafia terkenal yang kejam, pemimpin geng Yun Baek. Di sekolah teknik Yusong, Pi Han-woo menduduki peringkat pertama, bukan dalam akademik, tetapi dalam kekuatan bertarung. Untuk membuat seluruh siswa bersaing dalam peringkat ini, ia bahkan menciptakan sistem peringkat khusus yang diperbarui setiap hari. Namun, Gamin menganggap semua ini tidak ada hubungannya dengan belajar. Ia kemudian menunjukkan sebuah rapor yang ditemukannya, yang mencatat bahwa Kim mendapatkan peringkat kedua dalam ujian pembagian kelas. Bukti nyata bahwa ia adalah seorang jenius akademik. Tanpa ragu, Kim merobek rapor itu dan dengan tegas menolak ajakan Gamin. Ia bahkan memperingatkan Gamin untuk berhenti mengganggunya. Setelah itu, Kim pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan menenangkan diri. Saat ia berdiri di depan wastafel, seseorang menabraknya dari belakang. Mengira itu Gamin, ia langsung menyuruh orang itu untuk berhenti mengganggunya. Namun, ternyata itu adalah Hyun-woo. Kim segera meminta maaf karena salah mengira, tetapi Hyun-woo tidak mau melepaskannya begitu saja. Ia menuntut Kim untuk menyerahkan 200.000 won keesokan harinya. Kim tampak kebingungan, dan sebelum sempat menolak, Hyun-woo mulai mengancamnya. Di tengah keputusasaan Kim, tiba-tiba seseorang yang mengenakan topeng menerobos masuk sambil membawa alat pemadam kebakaran dan menyelamatkannya. Namun, tak lama setelah diselamatkan, Kim kembali dicegat oleh Hyun-woo yang kali ini membawa tongkat kayu. Hyun-woo mendesaknya untuk memberitahu siapa orang bertopeng yang menolongnya tadi. Kim berpura-pura tidak tahu, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan ucapannya, sosok bertopeng itu muncul lagi. Dengan satu tendangan kuat, ia menghancurkan tongkat kayu Hyun-woo dan langsung menjatuhkannya hingga pingsan. Sosok bertopeng itu ternyata adalah Gamin. Selama ini ia selalu percaya bahwa tubuh yang kuat akan membantu seseorang meraih prestasi akademik yang baik. Sejak kelas 3 SD ia telah berlatih setiap hari tanpa henti. Pamannya yang memiliki dojo berharap Gamin akan menjadi penerusnya, tetapi yang diinginkannya hanyalah belajar dengan baik. Setelah kejadian itu, Kim pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Sesampainya di rumah, ayahnya yang pemabuk langsung menuntutnya untuk belajar keterampilan mengelas setelah lulus. Baginya, kuliah hanya buang-buang uang dan tidak ada gunanya. Memiliki keterampilan adalah hal yang paling mendasar. Sejak kecil, Kim selalu berprestasi dalam akademik. Namun, tak ada seorang pun yang memahami atau mendukung impiannya untuk masuk universitas. Karena tekanan dari ayahnya, ia terpaksa meninggalkan kesempatan untuk bersekolah di SMA unggulan dan memilih sekolah kejuruan. Keesokan harinya, Hyun-woo akhirnya mengetahui bahwa orang bertopeng yang mengalahkannya adalah Gamin. Dipenuhi amarah, ia mengusir semua orang dari kelas, mengeluarkan pemantik api, dan berniat membakar catatan belajar Kim yang diberikan kepada Gamin. Melihat hal itu, Gamin tidak bisa menahan emosinya dan langsung berusaha merebut kembali catatan tersebut. Ia menghindari konfrontasi langsung dengan Hyun-woo, namun tetap berhasil menjatuhkannya. Tanpa memedulikan bahaya, ia memadamkan api dengan tangannya sendiri, meskipun catatan itu sudah terbakar habis. Amarah Gamin memuncak. Kali ini ia bertarung langsung dengan Hyun-woo. Setelah beberapa kali serangan, Hyun-woo akhirnya terjatuh tanpa bisa melawan. Merasa putus asa, Hyun-woo melemparkan tas sekolah yang terbakar ke arah Gamin. Namun, dengan tenang, Gamin menendang tas tersebut kembali ke arah Hyun-woo, membuatnya terkena dampaknya sendiri.
Kemenangan Gamin atas Yunwoo, salah satu petarung peringkat 10 besar di sekolah, langsung menjadi berita besar. Seluruh sekolah gempar mendengar kejadian ini. Namun, Gamin tidak peduli dengan perhatian orang-orang. Ia mengambil catatan yang terbakar dan menyerahkannya kembali kepada Kim, merasa bersalah karena gagal melindunginya. Kim menatap tangan Gamin yang terluka akibat api. Lalu, dengan marah, ia membuang catatan itu ke tempat sampah. Tapi akhirnya, ia setuju untuk bergabung dalam kelompok belajar. Ketika Gamin masih merasa senang, tiba-tiba Han Kyung berlari masuk, segera memadamkan tas yang masih terbakar, dan menyuruh semua orang bubar. Namun, sudah terlambat. Wakil kepala sekolah datang bersama Jang dari Dinas Pendidikan, menyaksikan kekacauan yang telah terjadi. Wakil kepala sekolah, demi memberikan penjelasan kepada Jang, memutuskan untuk mengadakan sidang komite disiplin sekolah dan berencana mengeluarkan Gamin. Saat Jang hendak pergi, Han Kyung tiba-tiba berbicara, menegaskan bahwa kesalahan sebenarnya ada pada sekolah ini. Ia menjelaskan bahwa Gamin adalah korban perundungan terlebih dahulu dan hanya membela diri. Han Kyung yang baru bekerja di sekolah selama 2 hari berani mengkritik bahwa dibandingkan fokus belajar, siswa di sekolah kejuruan ini lebih sering terlibat dalam perkelahian. Mendengar hal itu, Jang segera mengenali Han Kyung sebagai guru yang meraih peringkat pertama dalam ujian seleksi tahun lalu, tetapi tidak pernah melapor, sehingga hak penerimaannya dibatalkan. Ia pun bertanya bagaimana Han Kyung berencana mengubah sekolah ini. Dalam kepanikannya, Han Kyung teringat tentang ide kelompok belajar yang dikatakan oleh Gamin dan mengusulkan program tersebut. Jang tertarik dengan gagasan itu dan akhirnya menyetujui pembentukan kelompok belajar oleh Han Kyung dan Gamin. Dengan enggan, wakil kepala sekolah pun menyetujui, tetapi memberikan syarat bahwa dalam 2 minggu, mereka harus mengumpulkan 5 anggota agar kelompok itu bisa diakui secara resmi. Untuk mencari anggota, Gamin dan Kim menempelkan pengumuman di seluruh sekolah. Namun, setelah 2 hari tidak ada satupun siswa yang mendaftar. Sementara itu, rumor tentang kemenangan Gamin melawan Yunwoo terus menyebar di sekolah. Dari mulut ke mulut ceritanya berkembang hingga Gamin digambarkan sebagai sosok mengerikan yang bisa mengalahkan siapapun dengan mudah. Seorang siswa yang berada di peringkat ketiga dalam kekuatan bertarung tidak percaya dengan rumor itu. Tanpa menghiraukan peringatan teman-temannya, ia menantang Gamin secara langsung. Namun, Gamin yang mengira siswa tersebut ingin bergabung dengan kelompok belajar, justru menyambutnya dengan hangat dan berjabat tangan dengannya. Ia kemudian berbalik untuk mengambil formulir pendaftaran. Saat Gamin sibuk mencari formulir, siswa itu melancarkan serangan kepadanya. Tanpa sadar, Gamin terus menghindari pukulan dengan mudah sambil tetap fokus mencari formulir. Ketika ia membuka lemari untuk mengambil kertas baru, pintu lemari itu mengenai lawannya dan menjatuhkannya ke lantai. Gamin kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Kim dan siswa lain yang menonton dari luar kelas semakin menganggapnya sebagai seorang ahli bela diri. Tanpa sadar, Gamin kembali menciptakan legenda baru dengan mengalahkan 2 siswa peringkat atas secara berturut-turut. Di mata siswa yang peringkatnya lebih rendah, Gamin kini menjadi sosok yang menakutkan. Tak ada yang berani menatap matanya. Ironisnya, Gamin justru ingin menilai siapa yang memiliki minat belajar hanya dengan melihat mata mereka. Sayangnya, setelah mengamati seluruh siswa, ia tidak menemukan seorang pun yang menunjukkan cahaya kecerdasan dalam tatapan mereka. Ketika ia mengeluh kepada Kim tentang hal ini, tiba-tiba seseorang muncul dari kejauhan. Seorang siswa yang tampak berbeda dari yang lain. Siswa yang berjalan mendekat itu tampak berbeda dari murid-murid lain yang cenderung sembrono dan tidak serius. Melihatnya, Kim memberitahu Gamin bahwa itu adalah Gunyop, teman sekelasnya di SMP yang kemudian pindah ke Amerika untuk melanjutkan studi. Dengan penuh semangat, Gamin segera berlari ke arah Ganyop dan dengan tulus mengajaknya bergabung dalam kelompok belajar. Namun, Gunyop dengan sinis menolak, menyindir bahwa demi membentuk kelompok ini, Gamin membiarkan orang-orang di sekitarnya mengalami kesulitan. Ia pun menolak bergabung. Waktu semakin menipis dan Kim mulai memberikan saran bahwa dengan postur tubuh dan kemampuan atletiknya,
Gamin sebenarnya lebih cocok menempuh jalur olahraga. Gamin menyadari bahwa dirinya memang memiliki bakat dalam bidang olahraga, tetapi tetap lebih menyukai belajar. Melihat keduanya tampak murung, Han Kyung membawa mereka jalan-jalan ke toko buku untuk mengalihkan perhatian. Saat berada di sana, Gamin membeli banyak pulpen dan dengan antusias menjelaskan kepada mereka manfaat dari setiap jenis pulpen dengan tinta yang halus cocok untuk mengerjakan soal matematika. Sementara warna biru bisa merangsang otak dan meningkatkan daya ingat. Han Kyung dan Kim hanya bisa menghela napas. Mereka menyadari bahwa Gamin tidak hanya tekun belajar, tetapi juga meneliti segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Namun, ironisnya, nilai akademiknya tetap tidak mengalami peningkatan. Setelah berpisah dengan mereka, Han Kyung kembali ke asrama dan terkejut menemukan pintu kamar terbuka. Di dalam, Hyun Woo sedang berada bersama beberapa orang. Ternyata setelah dikalahkan oleh Gamin, Hyun Woo juga mengalami kesulitan lain akibat dihajar oleh Pi Han-wol. Pi Han-wol memaksanya untuk memastikan bahwa Han Kyung kehilangan pekerjaannya, atau ia sendiri yang akan menerima hukuman. Di saat yang sama, Han Kyung menerima telepon dari Gamin. Rupanya Han Kyung tidak sengaja membawa buku milik Gamin dan ia ingin mengambilnya kembali. Namun, sebelum Han Kyung sempat mengangkat telepon, ponselnya sudah lebih dulu dijatuhkan oleh Hyun Woo. Dalam situasi kritis ini, tiba-tiba lampu asrama padam. Seorang pria misterius masuk menyerang orang-orang di dalam kamar dan membawa Han Kyung keluar dari sana. Mereka berlari menuju lift dan berhasil menghalangi pengejaran. Ketika pria itu melepas topinya, wajahnya pun terlihat. Ternyata ia adalah Gunyop, orang yang sebelumnya menolak ajakan Gamin untuk bergabung dengan kelompok belajar. Han Kyung mengenali Gunyop sebagai siswa yang pernah membantunya mengangkat tempat sampah di sekolah. Terkejut melihatnya di sana, ia segera bertanya mengapa Gunyop muncul di tempat itu. Namun, Gunyop tidak menjawab dan justru menariknya berlari ke tempat parkir, bersembunyi di belakang sebuah mobil. Saat Han Kyung hendak mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi, para pengejarnya menemukan tempat persembunyian mereka dan segera merampas ponselnya. Gunyop pun menarik Han Kyung untuk melarikan diri, tetapi mereka justru terjebak dalam kepungan dari depan dan belakang. Sementara itu, Gamin terus mencoba menelepon Han Kyung, tetapi tidak ada jawaban. Pada saat yang sama, sekelompok geng motor melintas di dekatnya sambil berteriak, "Ketemu!" Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Gamin pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Dalam perkelahian yang sengit, Gunyop berhasil mengalahkan beberapa orang. Namun, karena jumlah lawan yang terlalu banyak, ia akhirnya terjatuh dan terluka. Hyun Woo yang menyaksikan kejadian itu, tiba-tiba mengenali Gunyop sebagai salah satu siswa yang terlibat dalam kasus pembunuhan acak saat SMP. Dengan penuh dendam, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Gunyop tanpa ampun. Saat Hyun Woo hendak menyerang Han Kyung, tiba-tiba sebuah tangan menahannya. Ketika ia menoleh, ia melihat bahwa itu adalah Gamin. Dengan penuh percaya diri, Gamin melepas kacamatanya dan menghadapi puluhan orang seorang diri. Dalam perkelahian sengit itu, ia berhasil merebut tongkat dan rantai besi lawannya, lalu menggunakannya layaknya nunchaku untuk mengalahkan mereka satu persatu. Setelah berhasil mengalahkan semua lawannya, Gamin segera menghampiri Han Kyung untuk memastikan keadaannya. Sementara itu, Hyun Woo melihat kesempatan untuk melarikan diri. Gunyop berusaha mengejarnya, tetapi tubuhnya yang terluka tidak memungkinkannya untuk bergerak lebih jauh. Gamin mengulurkan tangannya untuk membantu Gunyop berdiri, tetapi Gunyop menepisnya dengan kasar. Dengan suara dingin, Gunyop mengingatkan Gamin bahwa ini adalah SMA Teknik Yusong, tempat di mana impian untuk membentuk kelompok belajar tidak akan pernah bisa terwujud. Setelah kejadian itu berakhir, Han Kyung kembali ke kamarnya yang kini berantakan. Dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau, ia bimbang apakah harus melapor ke polisi atau tidak. Namun, sebelum sempat mengambil keputusan, bel pintu berbunyi. Saat ia membuka pintu, yang berdiri di hadapannya adalah salah satu orang yang baru saja menyerangnya. Pemuda itu berlutut di tanah, memohon kepada Han Kyung agar membiarkannya pergi. Ia mengungkapkan bahwa mereka semua hanya bertindak atas perintah Pi Han-wol dan jika menolak,
mereka akan menghadapi kematian. Merasa iba, Han Kyung bersedia melepaskannya. Tetapi dengan syarat pemuda itu harus menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. Keesokan harinya, akhirnya ada seorang siswa yang mengirim pesan untuk bergabung dengan kelompok belajar. Gamin dan Kim dengan penuh semangat menuju ke ruang kelas siswa tersebut. Begitu Gamin masuk, ia terkejut melihat banyak gadis cantik di dalamnya. Ternyata meskipun ini adalah sekolah kejuruan, masih ada siswi perempuan. Salah satu dari mereka adalah Jiwoo, kakak kembar Hyunwoo. Namun, seorang gadis bernama Hwang Mihae dengan angkuh merobek jadwal belajar yang dibuat oleh Jiwoo dan temannya, Haewon. Ia bahkan meludahkan permen karet ke atas kertas itu. Dengan refleks yang cepat, Gamin menangkap permen karet tersebut sebelum menyentuh jadwal belajar. Ia kemudian membaca jadwal itu dengan serius dan memuji Jiwoo karena menyusunnya dengan sangat teratur, menggunakan warna berbeda untuk setiap mata pelajaran. Saat itu juga Gyujin dari Departemen Pembinaan masuk ke dalam kelas. Ia dengan sombong menyatakan bahwa Jiwoo adalah pacarnya dan ia harus dihukum karena berbicara dengan pria lain. Gamin yang sempat ditarik keluar oleh Kim kembali untuk menghentikan tindakan Gyujin. Dengan percaya diri, Gyujin melepas kacamata Gamin dan bersiap untuk menghajarnya. Namun, sebelum pertarungan pecah, kepala sekolah memanggil Gyujin, sehingga konflik dapat dihindari. Setelah kejadian itu, Haewon menemui Gamin dan Kim, mengakui bahwa dialah yang mengajukan permohonan kelompok belajar atas nama Jiwoo. Ia berharap Jiwoo bisa bergabung agar terhindar dari perundungan. Haewon adalah seorang murid pindahan yang baru 1 minggu di sekolah itu, tetapi karena secara tidak sengaja menyinggung Hwang Mihae, ia langsung menjadi sasaran. Jiwoo membela Haewon, tetapi akibatnya ia malah menjadi target kebencian Hwang Mihae. Namun, permasalahan Jiwoo bukan hanya karena Haewon. Adiknya, Hyunwoo, yang sebelumnya dikalahkan oleh Gamin, juga memiliki masa lalu yang kelam. Setelah kehilangan kedua orang tua mereka, kakak beradik ini harus saling menjaga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Hyunwoo bekerja paruh waktu sebagai kurir barang penting. Suatu hari saat mengantarkan uang, ia mengalami perampokan dan kehilangan semua uangnya. Gyujin, yang mengetahui hal itu, menawarkan pinjaman kepada Hyunwoo, tetapi dengan syarat ia harus mencuri uang dari sebuah minimarket terlebih dahulu. Gyujin diam-diam merekam proses Hyunwoo mencuri uang. Sejak saat itu, ia menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam Jiwoo dan memaksanya menjadi pacarnya. Sementara itu, Haewon bersiap untuk pindah sekolah, tetapi ia merasa khawatir meninggalkan Jiwoo sendirian. Oleh karena itu, ia meminta bantuan Gamin dan Hyunwoo untuk menghapus video pencurian tersebut, agar Jiwoo bisa hidup tenang dan fokus belajar bersama mereka. Kim merasa cemas karena Departemen Pembinaan adalah kelompok yang diakui sekolah, terkenal dengan metode mereka yang keras. Mereka memang menindas para preman kecil, tetapi justru bertindak seenaknya di dalam sekolah. Ia khawatir Gamin tidak akan mampu menghadapi mereka sendirian. Namun, Gamin tidak gentar. Demi membantu Jiwoo bergabung dengan kelompok belajar, ia nekat menerobos markas Departemen Pembinaan untuk mencuri kembali USB yang berisi video tersebut. Saat menemukan USB masih terpasang di komputer, Gamin berpura-pura kalah dan sengaja membiarkan dirinya dipukul oleh Gyujin. Perlahan, ia merangkak mendekati komputer dan dengan cepat mencabut USB itu. Begitu mendapatkannya, ia segera bangkit dan melumpuhkan Gyujin dalam satu gerakan cepat. Namun, ia tidak menyangka 3 anggota lain tiba-tiba masuk. Gamin dikeroyok, tetapi ia tetap menggenggam erat USB tersebut. Sementara itu, Gyujin yang licik duduk di depan komputer, bersiap mengunggah video Hyunwoo mencuri uang ke internet agar Jiwoo dan adiknya kehilangan nama baik mereka. Di luar ruangan, Kim dan Haewon berdiskusi tentang cara menyelamatkan Gamin. Saat itulah Jiwoo tiba di tempat kejadian. Mengetahui situasinya, ia langsung bertekad masuk dan menghadapi Departemen Pembinaan. Namun, sebelum ia sempat masuk, pintu mendadak terbuka dengan keras. Gamin menendangnya dan keluar sambil membawa unit CPU. Saat berlari keluar, ia tersandung kabel listrik dan jatuh ke lantai, membuat unit CPU meluncur tepat ke arah Kim. Tanpa ragu, Kim mengambil CPU itu dan berlari.
sementara Gamin menghadang anggota departemen pembinaan yang mengejarnya. Ia berteriak kepada Kim bahwa di dalam CPU tersimpan video yang harus segera diamankan. Kim langsung membawa CPU tersebut dan berlari secepat mungkin. Namun, Gyujin tidak tinggal diam dan mengejarnya tanpa henti. Kejar-kejaran itu berlanjut hingga ke atap gedung. Tetapi ketika sampai di sana, Kim terjebak. Tidak ada jalan keluar lagi. Gyujin memaksa Kim untuk menyerahkan unit CPU. Namun, melihat tidak ada orang di bawah, Kim dengan cepat mengangkat CPU tersebut dan melemparkannya ke bawah. Tindakan itu membuat Gyujin sangat marah. Ia maju untuk menghajar Kim. Tetapi sebelum sempat menyerang, Jiwoo yang kini sudah tak ragu lagi langsung menangkapnya dari belakang dan menjatuhkannya ke tanah. Gyujin yang tidak terima segera bangkit dan menyerang lagi. Tetapi Jiwoo berhasil membantingnya sekali lagi. Setelah kejadian itu, Gamin ditangkap oleh kepala sekolah, dan tanpa sengaja USB yang berisi video tersebut terjatuh ke lantai. Ia memberi isyarat kepada Haewon untuk segera mengambilnya. Namun, saat Haewon hendak memungutnya, Hwang Mi-hye muncul tiba-tiba dan mengambil USB tersebut lebih dulu. Gadis itu mengira USB itu milik Gyujin dan hendak mengembalikannya. Dengan penuh keberanian, Haewon berteriak dan menerjang gadis itu, berhasil merebut kembali USB tersebut. Jiwoo yang menyaksikan keberaniannya mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit. Keduanya saling tersenyum. Saat itulah tiba-tiba Hyunwoo muncul. Dari informasi yang ia dapatkan dari Pi Hanwol, ia akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya perampok yang mencuri uang dulu adalah Gyujin sendiri. Gyujin merancang semua ini. Ia berpura-pura menjadi korban, kemudian meminjamkan uang hasil rampokannya kepada Hyunwoo, lalu memanipulasinya untuk mencuri uang di minimarket. Setelah itu, ia menggunakan video pencurian tersebut untuk menindas Jiwoo. Kemudian, Pi Hanwol menyerahkan sebilah pisau kepada Hyunwoo dan mendorongnya untuk membalas dendam terhadap Gyujin. Dalam amarahnya, Hyunwoo menghunus pisau dan menyerang Gyujin. Tetapi secara tidak sengaja, ia malah melukai Han Kyung. Han Kyung sebelumnya telah menyelidiki latar belakang Hyunwoo. Ia tahu bahwa Hyunwoo dan kakaknya hanya bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Hyunwoo harus bekerja sambil sekolah demi membiayai pendidikan kakaknya. Meskipun terluka, Han Kyung tetap menggenggam lengan Hyunwoo dan menenangkannya, berjanji bahwa ia akan membantunya. Jiwoo kemudian menjenguk Han Kyung yang sudah mulai pulih, mewakili Hyunwoo untuk meminta maaf. Han Kyung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya bergabung dalam kelompok belajar. Haewon juga memberitahu semua orang bahwa ia telah memutuskan untuk tidak pindah sekolah dan akan bergabung dengan mereka. Namun, di tengah semua ini, kabar buruk datang. Hyunwoo telah ditahan di pusat rehabilitasi remaja. Polisi membawa Pi Hanwol pergi, tetapi entah mengapa ia segera dibebaskan dan kembali. Saat mereka masih membicarakan hal ini, tiba-tiba terdengar suara seseorang di bawah yang menantang Gamin untuk duel. Kim memberitahu bahwa orang tersebut adalah Kang Tae-oh, siswa peringkat pertama dalam daftar petarung terbaik di kelas 1. Awalnya, Gamin tidak ingin menanggapi tantangan Kang Tae-oh. Namun, ketika melihat seorang siswa berambut merah yang sedang diintimidasi ingin bergabung dengan kelompok belajar, tetapi formulir pendaftarannya malah dihancurkan oleh Kang Tae-oh, Gamin langsung melompat turun dan menjatuhkan Kang Tae-oh ke tanah dengan satu pukulan. Siswa berambut merah itu bernama Lee Jun. Sejak kecil ia memang gemar bertarung, tetapi meskipun sering berkelahi, ia selalu kalah. Suatu hari ia mendengar teman-temannya membicarakan bahwa jika ingin menjadi lebih kuat, ia harus masuk ke SMA Teknik Yusong, yang terkenal sebagai tempat pertarungan. Dengan penuh harapan, ia pun mendaftar dan masuk ke sekolah tersebut. Begitu memasuki kelas, ia langsung menyadari bahwa sekolah ini adalah surga pertarungan. Di sana ia belajar banyak teknik bertarung dan berhasil naik dari peringkat ke-173 menjadi peringkat ke-17 dalam daftar petarung terbaik. Namun, setelah mencapai peringkat ke-17, ia mengalami kebuntuan dan tidak bisa naik peringkat lagi, meskipun sudah berusaha keras. Saat menyaksikan duel antara Gamin dan Hyunwoo, ia begitu kagum dengan keterampilan bertarung Gamin. Demi belajar dari Gamin, ia pun dengan sukarela mengajukan diri untuk bergabung dengan kelompok belajar
Namun, Gamin mengetahui bahwa Lee Jun ini hanya ingin belajar bertarung, bukan belajar akademik, sehingga ia menolaknya. Merasa tidak punya pilihan lain, Lee Jun pun berkata bahwa ia juga bersedia belajar. Untuk mengujinya, Gamin memberikan satu set soal matematika dan menugaskannya menyelesaikan semua soal sebelum mereka kembali dari menjenguk Han Kyung. Dengan penuh tekad, ia mulai mengerjakan soal dengan serius. Namun, tiba-tiba seorang pria bertato masuk ke dalam ruangan. Melihat nama Gamin tertulis di buku, ia mengira Lee Jun adalah Gamin, sang petarung nomor 1. Pria bertato itu langsung menyuruhnya ikut dengannya. Lee Jun dibawa ke suatu tempat di mana ia diberitahu bahwa geng Yun Baek sedang merekrut anggota baru. Hanya 3 petarung terbaik di SMA Teknik Yusong yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian masuk geng tersebut. Jika ia bisa mengalahkan 3 orang di depannya dan mengambil kunci mobil dari mereka, ia akan dianggap lulus ujian. Selain menjadi anggota cadangan geng tersebut, ia juga akan mendapatkan mobil sebagai hadiah. Di sisi lain, Gamin dan teman-temannya kembali, tetapi mereka menyadari bahwa Lee Jun menghilang. Haewon dan Jiwoo merasa bahwa Lee Jun memang bukan tipe orang yang cocok untuk belajar. Namun, ketika Gamin mengambil lembar ujian yang ia tinggalkan, ia melihat bahwa jawaban-jawabannya dikerjakan dengan sangat serius. Saat itu, Gunyop datang dan memberitahu mereka bahwa Lee Jun telah diculik oleh geng Yun Baek. Sementara itu, identitas asli Lee Jun pun terbongkar. Pria bertato menyadari bahwa dia bukanlah Gamin yang sesungguhnya, peringkat pertama dalam daftar petarung. Di saat genting itu, Gamin bersama Jiwoo dan Gunyop tiba di tempat kejadian. Dengan memegang lembar ujian Lee Jun, Gamin mengumumkan bahwa ia telah lulus seleksi dan berhak bergabung dengan kelompok belajar. Ketegangan antara kedua kelompok semakin memuncak, hingga akhirnya Jiwoo melancarkan serangan pertama, diikuti oleh Gunyop yang langsung terjun ke dalam pertempuran. Sementara itu, Gamin berusaha menyelamatkan Lee Jun yang diinjak oleh pria bertato. Namun, dalam beberapa serangan, ia sepenuhnya dikalahkan tanpa bisa melawan. Pria bertato itu mengejek mereka sebagai anak SMA yang masih bau kencur. Namun, Gamin tetap tenang dan memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia yang dulu dilarang oleh pamannya. Dengan kecepatan penuh, Gamin melesat dan menendang pria bertato hingga terlempar ke tembok. Tanpa memberi kesempatan, ia terus menghujani lawannya dengan pukulan bertubi-tubi, menghantamnya dari satu sisi tembok ke sisi lainnya. Dalam pertarungan ini, Gamin meraih kemenangan mutlak. Namun, sebelum ia sempat menurunkan tangannya, sebuah mobil tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Melihat bahaya yang mengancam, Lee Jun melompat dan mendorong Gamin menjauh. Gamin segera menyadari situasi tersebut dan menarik Lee Jun agar mereka berdua selamat. Dari dalam mobil, seorang pria bertopi turun dan mengundang Gamin untuk bergabung dengan geng Yun Baek. Namun, Gamin dengan tegas menolak, menyatakan bahwa mereka tidak tertarik bergabung dengan dunia kriminal. Mereka hanya ingin belajar dan masuk perguruan tinggi. Pria bertopi itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Gunyop, mengejeknya dengan menyebut apakah ibunya pernah meninggalkan pesan terakhir sebelum meninggal. Setelah berkata demikian, pria bertopi masuk ke mobilnya dan pergi. Melihat hal itu, Gunyop segera mengambil motornya dan mengejar mobil tersebut, menunjukkan bahwa ia memiliki dendam pribadi dengan pria bertopi itu. Tak lama kemudian, Kim dan Haewon tiba di lokasi bersama polisi. Mereka menangkap pria bertato dan anak buahnya. Sebelum pergi, petugas yang menangani kasus ini memberikan kartu namanya kepada Gamin, mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka dalam menangkap anggota geng kriminal. Setelah Lee Jun sembuh dari luka-lukanya dan keluar dari rumah sakit, akhirnya mereka berlima berhasil membentuk kelompok belajar. Untuk memberi mereka motivasi, Han Kyung membawa mereka ke Seoul untuk mengunjungi kelompok belajar di sekolah lain. Mereka berempat mengenakan pakaian santai dan berjalan penuh percaya diri di jalanan Seoul. Namun, tanpa disangka sekelompok preman yang tidak suka melihat mereka menarik perhatian langsung menampar kepala Lee Jun. Hal ini memicu amarahnya dan Jiwoo, yang langsung menyerang balik membuat dua preman itu babak belur hingga berlutut meminta ampun. Beruntung, Han Kyung segera datang dan menghentikan pertarungan sebelum situasi semakin buruk.
Han Kyung lalu membawa mereka ke sekolah peringkat pertama di Seoul, yaitu SMA Man Il. Namun, para siswa berprestasi di sana memandang mereka dengan penuh rasa meremehkan. Jiwoo dan Lee Jun merasa tidak terima dengan sikap mereka dan berharap Gamin segera datang. Sayangnya, Gamin yang agak linglung salah membaca nama sekolah dan malah pergi ke SMA Manyi yang terletak di tempat lain. Di dalam SMA Man Il, Han Kyung dan kelompoknya diperkenalkan dengan kelompok belajar sekolah tersebut. Namun, para siswi di sana bersikap dingin terhadap mereka, seolah tidak ingin berinteraksi dalam hal akademik. Melihat sikap angkuh mereka, Jiwoo hampir saja memicu konflik. Tetapi untungnya Kim dan Hee-won segera menghentikannya, sehingga ketegangan tidak semakin memburuk. Setelah para siswi pergi, seorang siswa pria dari SMA Man Il menjelaskan bahwa mereka bukan bermaksud meremehkan, tetapi karena mereka pernah mendengar bahwa SMA Teknik Yusong dikenal sebagai tempat berkumpulnya para berandalan dan siswa bermasalah. Mereka mengaku sering menjadi korban gangguan dari para siswa nakal, sehingga membenci mereka dengan sepenuh hati. Mendengar hal itu, Kim dan yang lainnya merasa sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan di sekolah terbaik di Seoul pun ada kasus seperti ini. Siswa pria itu kemudian mengungkapkan bahwa para preman yang suka mengganggu mereka sebenarnya bukan dari SMA Man Il, melainkan dari sekolah tetangga, yaitu SMA Manyi. Pada saat yang sama, seorang anggota kelompok belajar SMA Man Il sedang menjadi korban perundungan. Seorang siswa kaya raya dipermalukan dan dipaksa oleh para preman untuk menelepon ibunya dan meminta uang. Namun, karena panggilannya tidak tersambung, mereka justru semakin kasar kepadanya. Di sisi lain, Gamin yang tanpa sengaja salah jalan akhirnya tiba di SMA Manyi. Begitu masuk, ia langsung dikepung dan diserang oleh para preman. Namun, bukannya panik, ia tetap tenang menghadapi mereka. Gamin dengan tenang mengangkat tangannya dan menangkap alat pemadam kebakaran yang dilemparkan ke arahnya. Dengan gerakan mantap, ia melemparkannya ke atas pagar tanpa gentar. Di dalam ruangan, para preman yang sedang asyik bermain ponsel mendengar suara perkelahian di luar. Mereka langsung berasumsi bahwa Gamin sedang dihajar habis-habisan. Namun, begitu mereka membuka pintu, mereka terkejut melihat teman-teman mereka sudah terkapar di lantai dalam kondisi babak belur. Sementara itu, siswa kaya yang sebelumnya dipaksa menelepon ibunya akhirnya berhasil menghubunginya. Namun, tepat setelah ia meminta uang, ia melihat Gamin menjatuhkan salah satu preman dengan mudah. Sontak, ia langsung mengubah ucapannya, mengatakan bahwa ia tidak perlu uang lagi. Gamin mengambil kacamata yang terjatuh dan mengembalikannya kepada siswa tersebut. Siswa itu menatapnya sejenak, hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum ia sempat berbicara, ia menerima panggilan telepon dari Kim dan yang lainnya. Mereka menanyakan apakah ia berada di SMA Manyi dan apakah ia melihat seorang siswa berkepala pelontos yang sedang diintimidasi. Siswa kaya itu segera mengangguk dan mengakui bahwa ia adalah siswa yang dimaksud. Ia buru-buru mengajak Gamin pergi karena ia tahu bahwa pemimpin sebenarnya dari para preman belum muncul. Namun, sebelum mereka bisa pergi, sang pemimpin preman tiba-tiba muncul. Gamin dengan santai menyerahkan kacamatanya kepada si siswa berkepala pelontos agar dijaga. Setelah itu, ia mengerahkan seluruh kemampuannya dan dengan cepat menjatuhkan pemimpin preman ke lantai. Dengan kemenangan mutlak, Gamin membawa siswa berkepala pelontos kembali ke SMA Man Il. Setelah kejadian ini, para siswa dari kelompok belajar SMA Man Il mulai memandang mereka dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi meremehkan, bahkan bersedia berbagi pengalaman dan strategi belajar mereka. Gamin dan teman-temannya mendapatkan banyak wawasan berharga dari pertukaran ini. Sebelum mereka berpisah, siswa berkepala pelontos menarik Gamin ke samping. Ia mengenakan kacamatanya kembali dan bertanya apakah Gamin mengenalinya. Setelah berpikir sejenak, Gamin akhirnya mengingat bahwa mereka adalah teman sekelas saat SMP. Dulu, Gamin pernah meminta untuk bergabung dengan kelompok belajar siswa berkepala pelontos, tetapi ia justru diejek dan ditolak. Kini, siswa itu meminta maaf atas sikapnya di masa lalu dan mengakui bahwa dengan kerja kerasnya, Gamin berpotensi menjadi siswa terbaik di sekolah, bahkan di seluruh negeri.
Setelah kembali ke sekolah, mereka akhirnya mendapatkan ruang khusus untuk kelompok belajar mereka. Ini menjadi awal baru bagi mereka untuk belajar dan berkembang bersama. Jiwoo menatap ruangan yang dipenuhi sarang laba-laba dan sampah berserakan di mana-mana. Ia marah dan ingin mengadukan hal ini kepada pihak sekolah. Namun, Gamin tetap berpikir positif dan mulai merencanakan bagaimana menata ruangan, di mana akan meletakkan meja belajar dan di mana akan menempelkan jadwal belajar. Dengan kerjasama tim, mereka mulai membersihkan ruangan. Setelah usaha keras, akhirnya ruang belajar mereka menjadi bersih dan rapi. Namun, situasi tak berjalan mulus. Tiba-tiba Homin, siswa peringkat pertama di sekolah, datang dan mulai memprovokasi mereka. Ia menghina mereka sebagai orang-orang bodoh yang tak punya otak, mengatakan bahwa sekeras apapun mereka berusaha, mereka tetap saja akan menjadi yang terbawah. Tak ingin kalah, Gamin bersumpah bahwa ia akan mengalahkan Homin di ujian tengah semester dengan nilai yang lebih tinggi. Han Kyung, yang mengagumi keberanian Gamin, mengingatkannya agar tidak menjadi terlalu percaya diri. Ia kemudian menganalisis peringkat mereka. Dari 220 siswa kelas 1, hanya Kim yang menempati posisi kedua, sementara yang lain berada di peringkat menengah ke bawah. Gamin sendiri berada di posisi terbawah, peringkat 219. Meski begitu, Han Kyung tetap menyemangati mereka. Ia yakin bahwa selama mereka belajar dengan disiplin sesuai metode yang telah dirancang, hasil mereka pasti akan meningkat secara drastis. Setelah sekolah, Lee Jun memberitahu mereka bahwa ia melihat Han Kyung menemui wakil kepala sekolah. Han Kyung meminta diadakannya komite disipliner untuk Pi Hanwul demi mengubah suasana sekolah menjadi lebih baik. Namun, wakil kepala sekolah merasa tidak berdaya menghadapi Pi Hanwul. Ia pun membuat kesepakatan. Jika 5 anggota kelompok belajar dapat meningkatkan peringkat mereka masing-masing sebanyak 10 peringkat, ia akan mempertimbangkan permintaan Han Kyung. Dengan demikian, ujian tengah semester kali ini menjadi lebih dari sekadar ujian biasa. Hasil mereka bukan hanya menentukan masa depan mereka sendiri, tetapi juga menentukan apakah Han Kyung bisa memenangkan taruhannya dengan sekolah. Untuk mengurangi ketegangan, Lee Jun mengajak mereka pergi makan tteokbokki bersama. Namun, Kim tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya dan langsung berlari pulang. Dari telepon, suara ayahnya terdengar marah, menyuruhnya segera datang ke lokasi konstruksi untuk bekerja. Jika ia terlambat, ayahnya mengancam akan memberinya pelajaran. Kim merasa frustrasi, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara Hee-won memanggilnya. Keduanya saling menyukai, dan Hee-won mengajaknya berjalan bersama. Setelah ragu sejenak, Kim memutuskan untuk mengabaikan peringatan ayahnya dan memilih menemani Hee-won. Namun, di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Homin dan Hwang Mi-hye yang sering menindas Hee-won. Kim yang terbiasa menjadi korban perundungan tidak punya keberanian untuk melawan. Ia hanya bisa diam dan menyaksikan dengan pasrah saat Hee-won dibawa pergi oleh Homin. Saat itu juga, Gamin tiba-tiba muncul, dan dengan beberapa gerakan cepat, ia berhasil menjatuhkan Homin. Bahkan, dengan gaya yang keren, ia menendang ponsel orang-orang di sekitar hingga membuat mereka panik dan melarikan diri. Kim yang tidak mampu melindungi Hee-won dan malah memperlihatkan kelemahannya di depan semua orang, merasa harga dirinya terluka. Ia menepis tangan Gamin dan pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Sesampainya di rumah, seperti yang sudah ia duga, ayahnya langsung memarahinya habis-habisan. Tak tahan lagi, Kim berlari keluar rumah dan menemukan Gamin sudah menunggunya di depan. Gamin yang mendengar pertengkaran mereka berusaha membujuknya untuk kembali bersamanya. Namun, Kim menolak dengan halus, tetap mempertahankan sisa harga dirinya dan pergi tanpa tujuan. Tanpa disangka dalam pelariannya, ia malah bertemu dengan Homin. Berbeda dengan Gamin yang sulit dikalahkan, Kim adalah target empuk bagi Homin. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kim yang biasanya hanya diam dipukuli, kali ini bisa menghindari serangan dengan tepat dan bahkan berhasil membalas. Ternyata Gamin yang berdiri di lantai atas sedang mengarahkan Kim melalui telepon. Untuk pertama kalinya, Kim merasakan kesenangan saat melawan balik. Namun, tepat di puncak pertarungan, ponsel Gamin tiba-tiba mati kehabisan baterai. Tanpa bimbingannya, Kim kembali terdesak.
Gamin segera berlari turun untuk membantunya. Namun, sebelum ia tiba, Kim tiba-tiba menemukan keberanian dalam dirinya. Dengan segenap kekuatan, ia bangkit dan melayangkan pukulan keras ke dahi Homin, menjatuhkannya ke tanah. Gamin kemudian membawa Kim pulang. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh ibu Gamin yang sudah menunggu di depan dengan ekspresi dingin. Ternyata ibunya memiliki aturan ketat bahwa Gamin harus pulang sebelum pukul 10 malam. Ia bisa menerima jika anaknya tidak berprestasi di sekolah. Tetapi satu hal yang tidak bisa ia terima adalah jika Gamin berubah menjadi anak yang menggunakan kekerasan. Kim menganggap ibunya hanya mengancam dan tidak akan benar-benar bertindak, karena memindahkan sekolah bukanlah hal yang mudah. Namun, Gamin tahu betul bahwa ibunya selalu menepati kata-katanya. Dulu, saat ia mengatakan akan menceraikan ayahnya, ia benar-benar melakukannya. Ibunya Gamin memang selalu menepati perkataannya. Jika dulu ia memutuskan untuk bercerai dengan ayahnya dan memutus hubungan dengan pamannya, ia melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Benar saja, keesokan harinya, Ibu Gamin langsung pergi ke sekolah untuk berbicara dengan kepala sekolah mengenai rencana kepindahan anaknya. Kim masih berharap bahwa dengan nilai akademik Gamin yang buruk, tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Namun, ia tidak menyangka bahwa Ibu Gamin sudah benar-benar mengambil keputusan. Jika tidak ada sekolah di kota ini yang menerimanya, maka ia akan dipindahkan ke sekolah di Seoul. Mendengar hal itu, keempat teman mereka langsung panik. Demi mendapatkan waktu agar guru Han Kyung bisa membujuk Ibu Gamin, mereka nekat menghadang mobilnya dan dengan penuh ketakutan memohon agar Gamin tetap tinggal. Dalam kepanikan, Haewon bahkan sampai berbohong dengan mengatakan bahwa ia sedang mengandung anak Gamin. Namun, Ibu Gamin tidak tergoyahkan. Dengan tekad yang kuat, ia tetap membawa anaknya pergi. Saat itu, guru Han Kyung tiba dengan tergesa-gesa, tetapi ia tetap terlambat. Tanpa berpikir panjang, ia menyuruh anak-anak masuk mobil dan langsung menancap gas, mengejar mobil Ibu Gamin dengan kecepatan penuh. Saat mereka hampir berhasil mengejar, tiba-tiba sekelompok pengendara motor muncul dan menghadang jalan. Pemimpinnya adalah seseorang yang pernah dikalahkan oleh Gamin. Ia tahu betul bahwa jika Gamin pindah sekolah, maka ia bisa menjadi petarung terkuat di angkatan mereka. Dengan satu perintah darinya, anak buahnya langsung menyerbu, berusaha merebut kunci mobil guru Han Kyung. Namun, Lee Jun dan Ji Woo dengan sigap turun dari mobil dan bertarung bersama untuk menghalau serangan tersebut. Mereka berhasil menjatuhkan lawan-lawan mereka, tetapi musuh dengan cepat bangkit kembali. Melihat situasi semakin berbahaya, Lee Jun memerintahkan Ji Woo dan teman-teman lainnya untuk segera pergi, sementara ia sendiri tetap tinggal untuk menahan serangan. Guru Han Kyung melihat celah dan dengan cepat menabrakkan mobilnya ke motor yang menghalangi jalan, membuka jalur untuk meloloskan diri dari kepungan. Dengan satu injakan gas, mobil melaju dengan kecepatan penuh. Sementara itu, Ibu Gamin sedang bernegosiasi dengan agen properti untuk menjual rumahnya. Namun, tiba-tiba Han Kyung bersama 3 siswa lainnya menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Han Kyung dan Ibu Gamin sebenarnya sudah saling mengenal sejak lama. Dulu, saat menghadiri pemakaman seorang guru senior, Ibu Gamin pernah menghibur Han Kyung. Ia mengatakan bahwa daripada terus larut dalam kesedihan, lebih baik menggunakan kekuatannya untuk mengubah kehidupan para siswa, seperti yang dilakukan oleh mendiang guru tersebut. Kata-kata itu yang membuat Han Kyung memutuskan untuk datang ke SMA Yusong, dengan tekad untuk menertibkan sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa. Kini, ia memohon kepada Ibu Gamin agar memberikan kesempatan bagi anaknya. Gamin telah berusaha keras membentuk kelompok belajar dan terus menunjukkan kemajuan setiap hari, ujar Han Kyung. Mendengar itu, Ibu Gamin menatap mata penuh harapan dari anak-anak di hadapannya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar menaruh harapan pada Gamin. Mungkin, tanpa ia sadari hal itu telah menyakiti putranya. Saat ia hendak menganggukkan kepala untuk menyetujui permintaan Han Kyung, tiba-tiba pintu ditendang hingga terbuka. Sekelompok pemuda bersenjata masuk dengan wajah penuh amarah. Pemimpin mereka adalah pria bertopi yang bersekongkol dengan Pi Han Wul.
Ternyata Pihanwul menyimpan dendam setelah Han Kyung mengajukan petisi pemecatannya ke Dinas Pendidikan. Karena itu, ia menyuruh pria bertopi beserta kelompoknya untuk menyerang Han Kyung. Para preman itu mengayunkan tongkat baseball ke arah Han Kyung. Gamin berusaha melawan, tetapi sebelum ia sempat bergerak, sebuah tendangan keras membuat tongkat itu terlempar jauh. Ternyata Ibu Gamin yang menendangnya. Kemudian, Ibu Gamin, dan teman-temannya segera bekerja sama menghadapi para penyerang. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengalahkan kelompok tersebut. Han Kyung segera berusaha menelepon polisi, tetapi pria bertopi tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembaknya. Gamin buru-buru berusaha merebut senjata itu, tetapi ia terlambat. Peluru melesat. Ibu Gamin dengan refleks melindungi Han Kyung, dan akhirnya ia sendiri yang tertembak di kepala. Tubuhnya terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Gun Yob lalu memberitahu Gamin bahwa semua ini terjadi karena petisi yang diajukan Han Kyung untuk melengsarkan Pihanwul. Hal itu memicu pembalasan dendam yang akhirnya melibatkan ibunya. Namun, Gun Yob memperingatkan agar Gamin tidak gegabah mencari Pihanwul, karena pria itu memiliki 3 pengawal yang dikenal sebagai 3 besi. Mereka adalah siswa kelas 3 yang sangat kuat, dan mengalahkan mereka hampir mustahil, apalagi menghadapi Pihanwul. Namun, Gamin tidak bisa menerima begitu saja. Dipenuhi amarah, ia langsung menuju markas Pihanwul untuk membalaskan dendam ibunya. Namun, begitu pertempuran dimulai, ia langsung dikalahkan oleh 3 besi. Pihanwul yang penuh kesombongan memberi perintah agar 2 dari 3 pengawalnya pergi, sementara 1 orang tetap tinggal untuk menghajar Gamin. Ia hanya perlu memastikan Gamin masih bisa bernapas agar cukup kuat pergi ke rumah sakit melihat ibunya. Namun, Gamin menahan langkah kedua orang yang hendak pergi. Dengan penuh tekad, ia menantang mereka semua sekaligus. Pertarungan kembali dimulai, tetapi kali ini pun, Gamin tetap tidak mampu mengalahkan mereka. Ia terkapar di lantai, mendengarkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Dalam benaknya, ia mengingat ajaran pamannya. Saat kau mendengar jantungmu berdetak liar, itu pertanda bahwa keyakinanmu sedang goyah. Pada saat seperti itu, menjaga ketenangan adalah kuncinya. Dengan napas teratur, Gamin perlahan bangkit. Ia berusaha menenangkan dirinya dan menstabilkan detak jantungnya. Kemudian, ia menggunakan teknik bertarung yang selama ini dilarang oleh pamannya. Dengan segenap kekuatan, ia melancarkan serangan balik, dan secara mengejutkan berhasil mengalahkan ketiga lawannya sekaligus. Setelah menumbangkan 3 besi, Gamin langsung mencari Pihanwul. Di hadapan seluruh siswa sekolah, ia melayangkan pukulan keras ke wajah Pihanwul. Sebagai pembalasan atas penderitaan yang dialami ibunya. Tak lama kemudian, wakil kepala sekolah mengumumkan teguran resmi kepada Han Kyung. Ia menuding bahwa karena petisi yang diajukan Han Kyung ke Dinas Pendidikan, sekolah mereka kini dicap sebagai tempat pelatihan bagi calon anggota geng kriminal. Wakil kepala sekolah bahkan menuntut Han Kyung untuk meminta maaf di depan seluruh guru dan siswa. Namun, Han Kyung tetap berdiri teguh di atas panggung. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa ia akan meneruskan perjuangan mendiang Guruwu yang ingin mengubah sekolah ini menjadi sekolah menengah biasa di mana siswa bisa belajar dengan layak. Setahun yang lalu, saat Han Kyung merayakan ulang tahun Guruwu, guru tersebut telah lama mengabdikan diri di SMA Yusong. Impian terbesarnya adalah membawa perubahan bagi para siswanya. Namun, tak lama setelah itu, kabar tragis datang. Guruwu tewas ditikam. Polisi menyimpulkan kasus tersebut sebagai pembunuhan acak. Mendengar Han Kyung menyebut nama Guruwu, wakil kepala sekolah tiba-tiba naik ke panggung dan dengan kasar menepis mikrofon dari tangannya. Pada saat yang sama, Gamin mendobrak pintu masuk dan berjalan ke dalam gedung olahraga. Tanpa basa-basi, ia melayangkan pukulan keras ke wajah Pihanwul. Pihanwul segera membalas serangan itu tanpa ragu. Namun, Gamin hanya berdiri tegak, menatapnya dengan penuh keberanian. Dengan suara tegas, ia memperingatkan Pihanwul, "Kau ini sama saja seperti kami, hanya seorang siswa SMA biasa." Dipukul itu menyakitkan, kata Gamin dengan tenang. "Jangan sampai kau jadi terlalu sombong dan lupa diri." Pihanwul yang merasa dipermalukan di depan umum mulai kesal.
Salah satu anak buahnya yang mengenakan topi menyarankan agar dia segera menyelesaikan masalah ini dengan Gamin. Namun, alih-alih langsung bertindak, Pihanwul malah menelepon seseorang dan merekomendasikan salah satu anak buahnya, Sunchul, pemimpin dari Tiga Besi. Saat itu Sunchul sedang berada di rumah sakit menjaga kakeknya. Kakeknya hanya memiliki satu harapan, agar cucunya tumbuh menjadi orang yang baik. Di rumah sakit, Sunchul secara kebetulan bertemu dengan Gamin yang tengah merawat ibunya. Dari pertemuan itu, Sunchul mengetahui alasan sebenarnya mengapa Gamin memukul Pihanwul, karena ingin membalaskan dendam ibunya yang terluka. Sebagai seseorang yang juga memiliki keluarga yang ia cintai, Sunchul bisa memahami perasaan Gamin. Gamin pun bertanya, mengapa Sunchul begitu patuh pada Pihanwul, padahal dirinya juga ingin belajar. Saat bertarung dengan Sunchul sebelumnya, Gamin sempat melihat bahwa Sunchul selalu membawa buku catatan kecil berisi kosakata. Dari sana Gamin yakin bahwa Sunchul sebenarnya memiliki keinginan yang sama dengannya, mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Namun, Sunchul hanya tersenyum pahit. Baginya, belajar keras hanyalah jalan untuk masuk universitas dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi dengan mengikuti Pihanwul, ia bisa langsung masuk ke perusahaan besar milik geng Yun Baek. Lagi pula, ia sudah duduk di kelas 3 SMA, dan waktunya untuk belajar semakin sedikit. Saat itu, Sunchul tiba-tiba menerima telepon dari Lee Dae, salah satu rekannya. Dengan suara panik, Lee Dae menyuruhnya segera bersembunyi, karena pendidik dari geng Yun Baek sedang mencarinya. Belum sempat Sunchul bereaksi, dua orang pria dari geng Yun Baek yang bertugas mengelola pasukan cadangan muncul di hadapannya. Melihat Sunchul yang tampak tegang, Gamin langsung bertanya siapa mereka sebenarnya. Namun, Sunchul tidak ingin Gamin ikut terlibat, sehingga ia berpura-pura tidak mengenalnya. Karena itu, dua pria tersebut membawa Sunchul pergi tanpa menghiraukan Gamin. Setelah mereka pergi, ponsel Sunchul yang tertinggal berbunyi. Saat melihat layar, Gamin mendapati bahwa panggilan itu berasal dari kakeknya. Tanpa ragu, ia masuk ke kamar rawat kakek Sunchul dan membantunya mengoreksi jawaban soal latihan. Hari itu, sang kakek berhasil menjawab 4 soal dengan benar, 1 lebih banyak dari hari sebelumnya. Dengan penuh kebahagiaan, ia berkata, sedikit demi sedikit setiap hari ada kemajuan. Itu sudah cukup membahagiakan. Keesokan harinya, berita mengejutkan tersebar luas. Polisi menemukan mayat seorang pria yang tewas akibat luka tusukan senjata tajam. Pelaku yang dicurigai adalah seorang siswa kelas 3 SMA dari sekolah terdekat. Kim dan kawan-kawannya segera mengenali seseorang yang terekam di kamera pengawas. Itu adalah Sunchul yang mengenakan seragam sekolah. Polisi yang menangani kasus tersebut kemudian menginterogasi Gamin, menanyakan apakah ia melihat Sunchul di rumah sakit pada malam sebelumnya. Gamin mengangguk, tetapi ia memilih untuk tidak mengungkapkan fakta bahwa Sunchul telah dibawa pergi oleh geng Yun Baek. Setelah pulang sekolah, Gamin tampak murung. Kim yang menyadari keanehan itu tahu bahwa Gamin tidak percaya jika Sunchul adalah seorang pembunuh. Kim dan Haewon mulai menyelidiki kasus Sunchul. Mereka menemukan bahwa sejak bertahun-tahun lalu, jumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh siswa SMA di daerah Anchuan tiba-tiba meningkat, sementara tingkat kejahatan orang dewasa justru menurun. Hukum melindungi siswa SMA karena usia mereka. Jika seorang siswa melakukan kejahatan untuk pertama kalinya, mereka bisa mendapatkan pembebasan bersyarat hanya dalam beberapa tahun. Beredar rumor bahwa geng Yun Baek memiliki aturan tidak tertulis. Jika seseorang membunuh dan menjalani hukuman beberapa tahun di penjara, setelah bebas mereka bisa langsung menjadi karyawan di perusahaan konstruksi Yun Baek. Kim curiga bahwa Sunchul hanya dijadikan kambing hitam oleh geng tersebut. Namun, untuk saat ini mereka tidak memiliki bukti bahwa Sunchul tidak bersalah. Malam harinya, Gamin tiba-tiba dicegat oleh Lee Dae yang langsung berkata bahwa Sunchul bukanlah pelakunya. Namun, sebelum ia bisa menjelaskan lebih lanjut, salah satu pendidik dari geng Yun Baek datang dan menendangnya hingga jatuh. Pendidik itu marah karena Gamin ikut campur dan langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Namun,
Gamin dengan tenang melepas kacamatanya dan membalas dengan satu pukulan telak yang langsung membuat lawannya pingsan. Lee Dae kemudian mengungkapkan bahwa dia sendiri melihat seorang petinggi geng Yun Baek sedang membersihkan pisau berlumuran darah. Ia juga menjelaskan bahwa setiap kali seorang petinggi geng membunuh seseorang, anggota pasukan cadangan akan dijadikan kambing hitam. Ini sudah menjadi aturan tak tertulis dalam geng tersebut. Mendengar hal itu, Gamin segera memberitahu teman-temannya di kelompok belajar. Ia mempercayai Lee Dae karena saat terakhir kali ia melihat Sun Chul meninggalkan rumah sakit, tatapan matanya penuh keinginan untuk belajar, bukan tatapan seorang pembunuh. Jika mereka ingin menyelamatkan Sun Chul, mereka harus menemukan pisau pembunuhan itu. Karena pisau itu dibersihkan, berarti pelaku tidak berniat membuangnya. Mereka pun menyusun rencana. Dengan kekuatan fisik yang dimiliki Gamin, ia bersama Lee Jun dan Jiwoo menyamar dengan mengenakan seragam sekolah lain, lalu menyelinap masuk ke Akademi Pengembangan Talenta milik geng Yun Baek, berpura-pura menjadi anggota baru pasukan cadangan. Sementara itu, Kim dan Haewon mengawasi dari luar menggunakan drone untuk memantau pergerakan di dalam gedung dan mengarahkan ketiga orang itu. Mereka berhasil menyusup ke dalam. Tetapi saat berusaha menghindari Pi Han-wul dan anak buahnya, mereka malah terpisah. Gamin bersembunyi di atap gedung, tetapi secara tidak sengaja terkunci di sana. Sementara itu, Lee Jun terpaksa bertarung 1 lawan 1 dengan anggota geng yang mengetahui identitasnya dan menyuruh Jiwoo segera mencari pisau tersebut. Jiwoo akhirnya menemukan pisau itu di dalam sebuah laci. Namun, sebelum ia sempat kabur, salah satu pendidik geng tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Jiwoo dengan cepat bersembunyi di bawah meja, menahan napas agar tidak terdengar. Setelah beberapa saat, tidak ada suara apapun. Mengira bahwa orang itu sudah pergi, Jiwoo pun bersiap untuk keluar dari persembunyiannya. Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar, "Seorang gadis?" Wajahnya manis sekali. Jiwoo terpojok, dikepung dari depan dan belakang oleh 2 pendidik geng. Tidak ada jalan keluar, ia pun terpaksa melawan. Namun sayangnya ia bukan tandingan mereka. Dalam hitungan detik, Jiwoo dipukul hingga pingsan. Sementara itu, pertarungan antara Lee Jun dan anggota pasukan cadangan semakin memanas, dengan Lee Jun mulai unggul. Namun, di tempat lain, Kim dan Haewon mengalami kemunduran. Drone mereka dihancurkan oleh pria bertopi, memutuskan seluruh komunikasi dengan tim yang ada di dalam gedung. Di saat yang sama, Gamin yang masih terkunci di atap tidak mengetahui keadaan teman-temannya. Saat ia berusaha mencari cara untuk turun, ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan dari Han Kyung. Han Kyung meminta Gamin untuk mengambil buku catatan kesalahannya dan bersiap untuk belajar bersama. Tidak ingin Han Kyung mencurigai sesuatu, Gamin mengambil buku itu dari tasnya. Namun, sialnya, buku tersebut jatuh ke bawah dan ditemukan oleh seorang petinggi geng Yun Baek. Saat Gamin melongok ke bawah, ia melihat Jiwoo yang sudah tidak sadarkan diri sedang diangkut ke dalam mobil oleh para pendidik geng. Gamin segera menutup telepon dan mati-matian mencari cara untuk turun. Di tempat lain, pendidik geng yang membawa Jiwoo memiliki niat buruk dan berencana membawanya pergi secara diam-diam. Namun, tepat saat ia hendak pergi, seseorang muncul di depan mobil dan menuntut agar Jiwoo dilepaskan. Pendidik geng itu mendekat dengan wajah mengejek. "Kau seharusnya tidak berada di sini," katanya sinis. Orang yang menghadangnya ternyata adalah Sun Chul, yang sebelumnya sudah bersiap untuk mengaku sebagai pelaku kejahatan. Beberapa saat sebelumnya, di ruang interogasi, detektif Lu yang menangani kasus ini bertanya apakah Sun Chul benar-benar melakukan pembunuhan. Sun Chul teringat instruksi dari Pi Han-wul. Ia diminta untuk mengakui perbuatan itu dengan imbalan pengacara terbaik dan biaya pengobatan untuk kakeknya. Pi Han-wul bahkan memberikan kartu nama seorang pengacara sebelum dengan santainya membuang buku catatan kosa kata Sun Chul ke tempat sampah. Sun Chul akhirnya mengikuti perintah dan mengakui pembunuhan itu. Namun, saat detektif Lu mulai menanyakan detail kejadian, jawabannya banyak yang tidak sinkron dan penuh dengan celah. Detektif Lu langsung menyadari ada yang tidak beres. Dengan nada serius, ia memperingatkan Sun Chul bahwa bagaimanapun juga, ia tidak boleh menyerahkan hidupnya begitu saja.
Kata-kata itu mengguncang hati Suncul. Ia teringat pesan terakhir kakeknya, agar ia tumbuh menjadi orang yang baik, sehingga sang kakek bisa pergi dengan tenang. Ia juga teringat tatapan Gamin yang penasaran saat bertanya apakah ia suka belajar. Suncul menyadari bahwa ada orang-orang yang benar-benar peduli padanya, dan ia tidak ingin mengecewakan mereka. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk tidak lagi terlibat dengan Pai Hanwul dan gengnya. Karena itulah, sekarang ia berdiri di depan mobil, berusaha menghentikan pendidik geng dari membawa Jiwoo pergi. Namun, Suncul bukan tandingan mereka. Suncul dipukul hingga tersungkur ke tanah hanya dalam beberapa pukulan. Namun, tepat saat itu Lee Dai dan Parmin tiba untuk membantunya, bersumpah akan berdiri di sisinya. Sementara itu, di dalam mobil, Jiwoo mulai sadar kembali. Tanpa ragu, ia mengambil pisau yang ada di dekatnya dan ikut bertarung. Namun, kekuatan pendidik geng terlalu besar. Meskipun mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap bukan tandingannya. Saat situasi semakin terdesak, tiba-tiba muncul seseorang membawa nunchaku, yaitu Gamin. Pendidik geng itu tertawa sinis, merobek bajunya, memperlihatkan bekas luka yang memenuhi tubuhnya, lalu menyerang Gamin dalam pertarungan jarak dekat. Dengan keunggulan fisik dan pengalaman bertarung, ia berhasil menjatuhkan Gamin ke tanah. Sambil mengejek, ia berkata bahwa kekuatan Gamin tidak ada apa-apanya. Namun, di detik berikutnya, Gamin bangkit kembali tanpa terluka sedikit pun. Dengan senyum mengejek, ia berkata, "Kau terlalu lemah." Kali ini mereka kembali bertarung, dan Gamin menggunakan teknik terlarang dari pamannya, serangan pamungkas. Satu pukulan telak membuat pendidik geng terpental jauh, akhirnya mengakhiri pertarungan. Gamin segera membantu Suncul berdiri dan mengulurkan tangan, mengajaknya untuk kembali belajar. Suncul tampak ragu, bertanya-tanya apakah ia masih bisa kembali menjadi siswa biasa setelah semua yang terjadi. Di saat yang sama, Jiwoo yang jeli melihat anggota geng merangkak diam-diam untuk mengambil pisau. Dengan sigap, ia melompat dan menendang pria itu hingga terjatuh. Kemudian, ia berbalik dengan penuh percaya diri menatap Suncul dan berkata, "Ini hanya soal belajar, jangan terlalu dipikirkan." Dengan nada tegas, ia menambahkan, "Keraguan hanya ada sebelum seseorang melakukan kejahatan. Paham?" Suncul dan Gamin saling tersenyum, merasa lega. Tiba-tiba suara keras terdengar. Kim dan Haewon muncul dengan membawa senjata seadanya untuk menyelamatkan mereka. Dengan kedatangan mereka, krisis akhirnya berakhir. Namun, Gamin tiba-tiba teringat sesuatu. Buku catatan kesalahannya masih di tangan petinggi geng Yunbaek. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari mengejar pria itu. Di sisi lain, detektif Lu telah berhasil menghadang petinggi geng berkacamata. Ia sudah mengetahui bahwa pria itu adalah pembunuh sebenarnya. Saat pria itu terus menyangkal, detektif Lu langsung melayangkan tinju, menghantam wajahnya hingga kacamatanya terjatuh. Merasa terpojok, pria berkacamata itu mengeluarkan senjata rahasia untuk menyerang secara diam-diam. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Gamin yang datang dari belakang langsung memukulnya hingga pingsan. Akhirnya, penjahat pun menerima hukumannya. Setelah semua peristiwa itu, kelompok belajar mereka pun kembali ke rutinitasnya, bersiap menghadapi ujian tengah semester. Setelah ujian selesai, mereka dengan penuh semangat membandingkan jawaban dengan Kim, si jenius kelas. Namun, hanya Gamin yang tampak murung. Ia baru menyadari bahwa jawabannya berbeda dari semua orang. Hari-hari berlalu, tetapi Gamin masih belum pulang ke rumah. Ibu Gamin yang baru saja keluar dari rumah sakit menelepon Han Kyung untuk menanyakan kabarnya. Ia berkata, setiap kali menjelang pengumuman nilai, Gamin selalu mengalami masa-masa sulit seperti ini. Suasana di rumah hampir membeku dalam ketegangan. Han Kyung mencoba menenangkan ibu Gamin, meyakinkannya untuk tidak terlalu khawatir. Gamin saat ini sedang bersama teman-temannya di kelompok belajar. Kim, yang peka terhadap perasaan orang lain, segera menyadari bahwa Gamin sedang cemas tentang hasil ujiannya. Dengan tenang, ia mencoba menghibur Gamin dengan berkata, air hanya akan berubah menjadi uap saat mencapai titik didihnya. Sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Belajar juga seperti itu. Jika kau terus berusaha dan tidak menyerah,
suatu hari nanti perubahan besar pasti akan terjadi. Kata-kata itu menyentuh hati Gamin. Ia akhirnya tersadar dan tidak lagi merasa murung. Namun, tepat setelah mendengar nasihat itu, ia tiba-tiba menerima telepon dari Lidai. Berita yang ia dengar membuatnya terkejut. Kakek Suncul sedang dalam kondisi kritis. Kakek Suncul yang sepanjang hidupnya mencintai belajar tidak ingin menyerah begitu saja pada ajalnya. Dalam kondisi tubuh yang lemah, ia tetap bersikeras untuk mengikuti ujian kemampuan bahasa Inggris. Mendengar hal ini, Suncul segera bergegas ke rumah sakit. Namun, di tengah perjalanan, ia dihadang oleh anggota geng Yun Baek yang berjaga. Setelah melewati pertarungan sengit dan tiba dengan wajah memar di rumah sakit, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Gamin sedang membantu kakeknya menyelesaikan ujian bahasa Inggris. Itu adalah impian terakhir sang kakek dan Gamin berusaha mewujudkannya. Setelah itu mereka menghadiri pemakaman kakek Suncul. Dalam kesedihan, Gamin mengingat pesan terakhir sang kakek kepadanya. Pastikan kau memberitahu Suncul betapa menyenangkannya belajar. Ia percaya bahwa kini Suncul telah menemukan makna sebenarnya dari belajar. Suncul kemudian membuka buku catatan kosa kata peninggalan kakeknya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia mengucapkan terima kasih kepada Gamin karena telah membantu mewujudkan impian terakhir kakeknya dan juga menyelamatkannya dari jalan yang kelam. Mulai sekarang, ia berjanji untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Seiring waktu berlalu, pemakaman berakhir dan hasil ujian tengah semester pun diumumkan. Seperti yang diduga, Kim meraih peringkat pertama di tingkat sekolah. Yang mengejutkan, peringkat teman-teman lainnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, yang paling membanggakan adalah kemajuan Gamin. Ia berhasil naik dari peringkat 220 ke 209. Han Kyung membawa hasil ujian mereka ke wakil kepala sekolah. Ia menekankan bahwa setiap anggota kelompok belajar telah meningkatkan peringkat mereka setidaknya 10 tingkat. Oleh karena itu, ia menuntut wakil kepala sekolah untuk memenuhi janjinya, mengadakan rapat disiplin untuk menangani kasus Pi Hanwol. Tak lama kemudian, sekolah secara resmi mengumumkan akan mengadakan rapat khusus mengenai Pi Hanwol. Pada hari itu, Suncul yang sedang bertugas menjaga keamanan menghentikan mobil Pi Hanwol di depan gerbang sekolah. Dengan tegas, ia menuntut Pi Hanwol untuk turun dan berjalan kaki sesuai aturan sekolah. Pi Hanwol jelas tidak senang. Dengan tatapan tajam, ia melirik kelima anggota kelompok belajar. Matanya dipenuhi amarah dan niat buruk yang tersembunyi, menandakan bahwa pertempuran di antara mereka masih jauh dari selesai. Dengan dorongan dari kelompok belajar, suasana akademik di sekolah perlahan mulai membaik. Sekolah bahkan mengeluarkan pengumuman resmi bahwa mereka akan mengadakan sidang disiplin untuk Pi Hanwol. Namun, Gun Yop mencoba membujuk Han Kyung agar membatalkan hukuman terhadap Pi Hanwol. Ia khawatir Han Kyung tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan Pi Hanwol dan kelompoknya, serta takut bahwa ia bisa terluka dalam prosesnya. Ternyata Guru Wu yang telah meninggal adalah ibu Gun Yop. 1 tahun yang lalu, atas upaya keras Guru Wu, sekolah memutuskan untuk mengadakan sidang disiplin terhadap Pi Hanwol dan kelompoknya, termasuk pria bertopi, demi membersihkan lingkungan sekolah dari pengaruh buruk. Namun, hal itu berujung tragis. Guru Wu dibunuh oleh Pi Hanwol yang menyimpan dendam. Pi Hanwol kemudian mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam, sementara ia sendiri lolos dari hukuman. Gun Yop sangat takut Han Kyung akan mengalami nasib yang sama seperti ibunya. Namun, Han Kyung menolak untuk menyerah pada kejahatan. Tidak peduli seberapa berbahaya jalannya, ia bertekad untuk menuntaskan impian Guru Wu. Di sisi lain, Pi Hanwol meyakinkan ayahnya bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini dengan sempurna, sama seperti yang ia lakukan 1 tahun lalu. Tak lama kemudian, sebuah video mulai beredar luas di internet. Video tersebut telah diedit secara manipulatif untuk mencoreng nama baik kelompok belajar, menuduh mereka mencuri, dan terlibat dalam perkelahian saat mereka sebenarnya sedang menyelamatkan Sunkul. Gelombang opini publik pun bergolak. Sejumlah besar influencer dan streamer tiba-tiba menyerbu sekolah.
mengepung kelompok belajar dan menyebarkan tuduhan bahwa mereka adalah sekelompok preman yang menyamar sebagai siswa. Kejadian ini semakin membesar, dan akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk mengadakan sidang disiplin terhadap kelompok belajar. Sebagai tambahan, wakil kepala sekolah mengumumkan bahwa Han Kyung akan dipecat, kecuali jika ia menarik kembali tuduhannya terhadap Lee Han-wol. Han Kyung menenangkan 5 anggota kelompok belajar. Ia meyakinkan mereka bahwa niat mereka dalam menyelamatkan Sun Kul adalah baik, dan ia sama sekali tidak menyalahkan mereka. Namun, ia meminta mereka untuk bersabar dan tidak bertindak gegabah hingga situasi ini terselesaikan, terutama kepada Gamin, yang dikenal memiliki sifat impulsif. Namun, sebelum situasi bisa dikendalikan, sebuah insiden kekerasan besar tiba-tiba pecah di sekolah. Para siswa mulai saling menyerang tanpa alasan yang jelas. Ternyata Lee Han-wol telah mengeluarkan tantangan berhadiah. Ia menjanjikan hadiah sebesar 1 juta won kepada siapapun yang mampu meningkatkan peringkat kekuatan mereka dalam waktu 1 jam. Hal ini memicu kekacauan besar, membuat sekolah berubah menjadi medan pertempuran yang tak terkendali. Godaan uang begitu besar hingga menyebabkan para siswa saling bertarung. Bahkan teman-teman yang biasanya akrab dengan Kim pun tergoda oleh iming-iming hadiah dan mulai menyerangnya demi uang. Kim merasa sangat sedih dan bingung. Ia mulai meragukan apakah mereka benar-benar mampu mengubah keadaan sekolah. Saat ia masih dalam kebimbangan, tiba-tiba ia menerima telepon darurat dan segera bergegas menuju lokasi konstruksi. Gamin berniat mengikuti Kim, tetapi tiba-tiba ia menerima pesan dan langsung menuju ruang belajar. Di sana ia menemukan bahwa Lee Han-wol telah menghancurkan ruang belajar mereka bersama anak buahnya dengan arogan merusak semua kerja keras mereka. Marah, Gamin mengepalkan tinjunya dan hendak menyerang, tetapi Haewon segera menghentikannya. Ia mengingatkannya akan pesan Han Kyung untuk sementara bersabar dan tidak bertindak gegabah. Sementara itu, Kim tiba di lokasi konstruksi dan melihat ayahnya bertengkar dengan rekan-rekan kerjanya. Sang ayah berteriak lantang, membela putranya dengan mengatakan bahwa Kim bukanlah seorang preman. Untuk pertama kalinya, Kim melihat ayahnya membela dirinya. Merasa tak berdaya menghadapi kenyataan, serta dihantui perasaan bersalah kepada ayahnya, ia akhirnya setuju untuk berhenti sekolah dan mulai bekerja di lokasi konstruksi mulai besok. Di saat yang sama, Haewon dipaksa pulang oleh orang tuanya. Mereka melarangnya untuk bergaul lagi dengan anggota kelompok belajar. Tidak mengetahui situasi sebenarnya, Lee Jun mengirim pesan di grup untuk menanyakan keadaan teman-temannya. Saat Gamin hendak membalas, ia tiba-tiba melihat bahwa Kim telah keluar dari grup. Ibunya, yang menyadari perubahan sikapnya, bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Dengan jujur, Gamin mengatakan bahwa kelompok belajar mereka mungkin akan segera bubar. Sang ibu mencoba menghiburnya. Ia menjelaskan bahwa alasan ia mengizinkan Gamin tetap bersekolah di tempat itu adalah karena ia melihat betapa bahagianya anaknya saat bersama teman-temannya. Mengingat semua tantangan yang telah ia lalui bersama teman-temannya, semangat Gamin kembali bangkit. Ia memutuskan untuk membersihkan ruang belajar yang telah dihancurkan, lalu pergi ke lokasi konstruksi untuk bekerja bersama Kim. Saat Kim menyuruhnya kembali, Gamin hanya mengatakan satu hal. Ia ingin masuk universitas bersama Kim. Kim kembali terharu dengan keteguhan hati Gamin. Dengan penuh emosi, ia berlutut di hadapan ayahnya, memohon agar diizinkan kembali bersekolah. Ia meminta waktu 3 tahun dan berjanji akan bekerja lebih keras untuk masuk ke universitas terbaik demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ayahnya di masa depan. Gamin turut meyakinkan ayah Kim dengan bercanda mengatakan bahwa kelak Kim akan menjadi teman dari pemilik gedung ini. Setelah berhasil mendapatkan restu, mereka berdua pergi ke rumah Haewon. Dengan menunjukkan rapor Kim yang mendapat peringkat pertama dan membawa sekeranjang besar blueberry, mereka berhasil meluluhkan hati orang tua Haewon. Setelah itu, mereka pergi ke minimarket untuk menemui Jiwoo yang sedang bekerja paruh waktu. Sementara itu, Lee Jun yang melihat Kim kembali ke grup chat mereka merasa sangat gembira karena kelompok belajar mereka akhirnya terhindar dari ancaman perpecahan. Keesokan harinya, kelima orang itu kembali berjalan bersama ke sekolah.
Bersatu sebagai satu kesatuan yang tak tergoyahkan, mereka bersiap menghadapi pertarungan terakhir melawan Pi Hanwul. Di sisi lain, Han Kyung tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mencabut tuduhan terhadap orang-orang yang telah menyakiti mereka. Ia bersikeras agar sidang disiplin tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Sehari sebelum sidang, wakil kepala sekolah meminta Han Kyung datang ke sekolah. Karena tidak bisa menghentikannya, ia berencana untuk mengungkap hubungan antara sekolah dan geng Yun Baek kepada Han Kyung. Namun, Detektif Lu merasa ada yang mencurigakan dan memperingatkan Han Kyung agar tidak menghadiri pertemuan itu. Meskipun demikian, Han Kyung memutuskan untuk tetap datang sebagai umpan, demi mendapatkan bukti yang diperlukan. Saat pertemuan dimulai, Han Kyung langsung menyalakan perekaman suara di ponselnya. Wakil kepala sekolah dengan terang-terangan mengakui bahwa sekolah ini adalah kerajaan Pi Hanwul yang sengaja dibentuk untuk membantu geng Yun Baek memperkuat pengaruh dan melakukan pencucian uang. Ia bahkan memuji keberanian Han Kyung yang tak gentar menghadapi situasi berbahaya. Namun, tiba-tiba seluruh lampu di gedung sekolah padam. Seperti telah menerima sinyal, wakil kepala sekolah segera melarikan diri. Han Kyung yang bergegas ke lorong untuk memeriksa keadaan malah dikepung oleh Pi Hanwul dan 3 pria. Saat keempat orang itu hendak menyerangnya, Han Kyung dengan tenang memperingatkan bahwa polisi akan segera tiba dan menyarankan mereka untuk mundur sebelum terlambat. Sebelum datang, Han Kyung telah mempersiapkan segala kemungkinan. Ia tidak hanya memasang alat perekam suara di kancingnya, tetapi juga telah membuat kesepakatan dengan Detektif Lu. Jika dalam waktu 30 menit ia tidak keluar, maka Detektif Lu harus masuk untuk menyelamatkannya. Saat waktu yang telah ditentukan tiba, Detektif Lu bersiap naik ke atas gedung. Namun, sebelum ia berhasil sampai ke Han Kyung, ia diserang dan dijatuhkan oleh anggota geng Yun Baek. Sementara itu, Pi Hanwul mendekati Han Kyung dengan seringai sinis, menyuruhnya untuk berhenti berharap ada seseorang yang datang menyelamatkannya. Pi Hanwul dengan sinis menyuruh Han Kyung untuk berhenti berharap ada yang akan menyelamatkannya. Karena bahkan Detektif Lu pun kini dalam bahaya. Han Kyung mulai merasa cemas, tetapi tiba-tiba suara dari sistem pengeras suara sekolah menggema di seluruh gedung. Apakah kalian bisa mendengar ini? Kalian sudah tamat, dasar bajingan. Sebelum suara itu berhenti, Gamin muncul bersama Sun Chul dan 3 orang lainnya. Ternyata mereka diam-diam mengawasi Han Kyung sejak awal, khawatir jika sesuatu terjadi padanya. Setelah mengetahui bahwa Han Kyung akan menemui wakil kepala sekolah, mereka bersembunyi di sekolah untuk melindunginya. Pertarungan besar pun tak terhindarkan. Gamin segera memerintahkan Li Jun untuk membawa Han Kyung pergi, sementara mereka yang lain bersiap menghadapi musuh. Gamin mengambil alih pertarungan melawan Pi Hanwul, sementara Jiwoo dan Sun Chul menghadapi 2 lawan lainnya. Sementara itu, Kim dan Li Jun mengawal Han Kyung turun ke lantai bawah. Namun, di lantai 2, pria bertopi menghadang mereka. Kim segera menyerahkan Han Kyung kepada Li Jun dan maju untuk melawan pria bertopi tersebut. Namun, ketika mereka sampai di lantai 1, seorang teman lama Li Jun yang dulu sering bermain dengannya tetapi kini menjadi anjing peliharaan Pi Hanwul, tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Li Jun segera menyuruh Han Kyung untuk lari, sementara ia sendiri menghadapi temannya itu dalam pertarungan sengit. Dari lantai 1 hingga lantai 4, pertempuran terjadi di berbagai sudut sekolah. Awalnya, keempat sekutu Han Kyung tampak kewalahan dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Jiwoo adalah yang pertama berhasil bangkit melawan. Ia mengalahkan lawannya yang berbadan besar, lalu bekerja sama dengan Sun Kul untuk membalik keadaan, menghadapi 2 musuh dengan strategi 2 lawan 2. Di sisi lain, Li Jun, meskipun terluka parah, dengan cepat mencabut pisau yang tertancap di dadanya, dan dengan satu serangan telak menjatuhkan teman lamanya. Sementara itu, Kim menghadapi pria bertopi yang bersenjata api. Ia terpaksa terus menghindar hingga peluru pria tersebut habis. Begitu peluru terakhir ditembakkan, Kim langsung melangkah maju untuk pertarungan jarak dekat. Sebelumnya, ia telah belajar teknik bertarung dari Ibu Gamin. Ia menerapkan strategi pertamanya, membiarkan dirinya menerima pukulan, tetapi tidak pernah menyerah. Ketika pria bertopi itu mulai kelelahan, Kim segera melancarkan strategi kedua.
menyerang titik lemah lawannya dengan serangan bertubi-tubi. Serangannya mengenai sasaran dengan sempurna. Pria bertopi itu terkena pukulan tepat di bagian paling rentannya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Saat lawannya tidak berdaya, Kim melancarkan pukulan uppercut yang telak. Pukulan itu langsung membuat pria bertopi pingsan. Di lantai bawah, semua pertarungan telah berakhir dengan kemenangan bagi kelompok Han Kyung. Kini, hanya tersisa dua petarung terkuat, Pi Han-wol dan Gamin. Dalam pertarungan sengit itu, Gamin beberapa kali terhempas ke lantai. Pi Han-wol mengejeknya, mengatakan bahwa usahanya sia-sia dan tidak akan mengubah apapun. Ia juga menegaskan bahwa Gamin tidak akan bisa menyelamatkan Han Kyung. Mendengar itu, Gamin menyadari bahwa Pi Han-wol pasti telah melakukan sesuatu terhadap Han Kyung. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan menggunakan jurus ke-10 yang dilarang oleh pamannya. Dengan teknik ini, ia akhirnya berhasil mengalahkan Pi Han-wol. Sementara itu, Han Kyung yang berhasil melarikan diri malah dihadang oleh anggota geng Yun Baek. Menyadari situasi yang sangat berbahaya, ia menyesali bahwa dirinya belum sempat mengirim rekaman bukti yang dimilikinya. Namun, di saat yang kritis, Haewon tiba-tiba muncul bersama sekelompok besar siswa laki-laki yang telah ia ajak untuk melindungi para guru. Pertarungan besar pun terjadi antara kedua kelompok, dengan Haewon berada di garis depan untuk melindungi Han Kyung. Keesokan harinya, Han Kyung yang telah meraih kemenangan besar akhirnya berhasil mengadakan pertemuan siding disiplin. Pi Han-wol secara resmi dikeluarkan dari sekolah, sementara rekaman yang membuktikan bahwa ia telah membunuh guru Wu menjadi bukti kuat yang membuatnya ditangkap oleh polisi. Wakil kepala sekolah yang terlibat dalam kasus ini juga dihukum karena kejahatan menyembunyikan fakta. Dengan ini, SMA Yusong akhirnya berubah menjadi sekolah yang normal, seperti yang seharusnya. Para anggota kelompok belajar berbincang tentang impian masing-masing. Mereka semua memiliki cita-cita untuk masa depan, kecuali Gamin yang hanya memiliki satu keinginan sederhana, lulus dan masuk universitas. Kesempatan belajar yang ia dapatkan dengan penuh perjuangan membuatnya semakin percaya bahwa meskipun berada di neraka, seseorang tetap bisa menciptakan kesempatan untuk masa depannya sendiri. Dan cerita pun berakhir.